Sebelum membahas video kita kali ini, channel Fanbola ingin mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat teman-teman muslim di seluruh penjuru dunia. Semoga puasa kita hari ini menjadi amal ibadah buat kita semua di akhirat kelak. Amin ya robbal alamin. Kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia saat ini telah memasuki putaran kedua. Timnas Indonesia dan sejumlah negara Asia Tenggara lainnya sudah memainkan laga matchday ketiga di masing-masing grup. Pertandingan tersebut berlangsung sejak Kamis, 21 Maret 2024 malam, hingga Jumat 22 Maret 2024 dini hari waktu Indonesia Barat. Namun tahukah teman semua, dalam laga ini, dari 7 negara Asia Tenggara yang berlaga di kualifikasi Piala Dunia 2026 meraih hasil berbeda-beda. Akan tetapi, hanya Timnas Indonesia yang berhasil meraih kemenangan di antara semuanya. Jangan kemana-mana, tetap di channel Fanbola. Sebelum kita masuk pada pembahasan video kali ini, jangan lupa like dan subscribe ya kawan. Agar selalu mendapat notifikasi video terbaru dari channel Fanbola. 1. Kualifikasi Grup B, Timnas Myanmar tahan imbang Timnas Suriah. Performa impresif ditunjukkan oleh Timnas Myanmar yang sukses menahan imbang tim kuat Timur Tengah, yakni Timnas Suriah dengan skor 1-1, dalam laga yang digelar di Tuwuna Stadium. Yangon tersebut, Timnas Myanmar dan Timnas Suriah tampak kesulitan untuk membangun serangan hingga laga memasuki menit ke-10. Namun, Suriah mendapatkan peluang bagus untuk memimpin pada menit ke-22, tetapi kiper Myanmar, Jin Pyokia mampu menjaga gawangnya dari kemasukan. Myanmar pun sukses memimpin pada menit ke-35 melalui Sume Okia usai memaksimalkan umpan Maung Maung Luin. Sekalipun mampu mendominasi laga menjelang babak pertama selesai. Akan tetapi, Timnas Myanmar gagal menggandakan keunggulan hingga babak pertama usai. Memasuki babak kedua, usaha Suriah untuk menyamakan keadaan pun berbuah hasil pada menit ke-71 melalui Ala Aldeen Aldali. Usai berhasil menyamakan skor, Suriah terus memberikan ancaman kepada lini pertahanan Myanmar tetapi skor tidak ada gol tambahan. Hingga menit ke-80. Timnas Suriah terus memberikan ancaman ke pertahanan Myanmar, tetapi ketangguhan Jin Pyokia membuat skor masih tetap imbang. Alhasil, Suriah dan Myanmar menutup laga dengan hasil imbang 1-1. Ini adalah poin pertama yang diraih Myanmar di grup B. Mereka pun masih terpuruk di dasar klasemen, sedangkan Suriah menempati peringkat kedua di bawah pemuncak sementara, yaitu Timnas Jepang. 2. Kualifikasi Grup C, Singapura tahan Cina, Thailand tahan imbang Korea Selatan. Hasil impresif lainnya juga diraih oleh Timnas Singapura yang sukses menahan imbang Cina dengan skor 2-2. Dalam laga yang digelar di Kallang National Stadium tersebut, Singapura sejatinya sempat tertinggal 2 gol lebih dulu hingga turun minum akibat 2 gol Wulei di menit ke-10 dan 45+2. Wulei sempat memiliki peluang mencetak gol lewat penalti di menit ke-31, tetapi ia gagal mengeksekusinya. Secara mengagetkan dan luar biasa, Singapura mampu bangkit di babak kedua. Tuan rumah menyamakan skor lewat gol yang dicetak Faris Ramli di menit ke-53 dan pemain Madura United, yaitu Jacob Mahler di menit ke-81. Sama seperti Timnas Myanmar, ini merupakan poin perdana Singapura di grup C. Mereka pun masih terbenam di dasar klasemen, sedangkan Timnas Cina menduduki peringkat ketiga klasemen dengan poin 4. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Sebuah hasil apik diraih Timnas Thailand di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Gajah Perang sukses menahan imbang salah satu tim unggulan, yaitu Timnas Korea Selatan dengan skor 1-1, dalam laga yang digelar di Seoul World Cup Stadium. Pada laga ini, Korea Selatan yang menurunkan skuad terbaiknya mampu mendominasi permainan sejak menit awal. Namun hingga 10 menit pertama belum ada gol terjadi. Gol Korea Selatan lahir di menit ke-42, yang ditorehkan oleh bintang Tottenham Hotspur yaitu Son Heung-min setelah mendapatkan umpan Lee Jae-sung. Hasil 1-0 bertahan hingga paruh pertama berakhir. Di babak kedua, Thailand tidak banyak melakukan perubahan. Namun mereka mampu merepotkan garis pertahanan Korea Selatan, terlihat beberapa peluang tercipta. Tak ingin menelan kekalahan, Thailand berhasil menyamakan skor di menit ke-61. Gol tersebut dicetak oleh Supanat Mueanta setelah mendapatkan umpan dari Nicholas Mikkelson. Bermain di hadapan pendukungnya, Korea Selatan tak ingin meraih 1 poin.
Terlihat beberapa peluang yang diciptakan Son Heung-min, namun sayang belum mampu membawa negeri ginseng tersebut meraih kemenangan. Meskipun meraih hasil imbang, Korea Selatan masih berada di puncak klasemen grup C kualifikasi Piala Dunia zona Asia dengan 7 poin, sementara Thailand berada di peringkat kedua dengan 4 poin. 3. Kualifikasi grup D, Timnas Malaysia menyerah dari Timnas Oman. Timnas Malaysia harus menyerah dengan skor 0-2 kala melawat ke markas Oman dalam laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Dalam laga ini, Malaysia menurunkan skuad terbaik mereka dengan mengandalkan sederet pemain keturunan dan naturalisasi, termasuk bek Dion Chols. Meski kalah dominasi permainan, lini pertahanan Malaysia bermain kokoh untuk menahan gempuran tuan rumah dan membuat skor imbang 0-0 bertahan hingga turun minum. Memasuki babak kedua, pertahanan Malaysia akhirnya jebol juga di menit ke-58. Oman membuka keunggulan lewat gol yang dicetak Isam Al-Sabhi. Oman sukses menggandakan keunggulan mereka di menit ke-88 lewat gol Muhsen Al-Ghassani. Alhasil, skor 2-0 pun tak berubah hingga wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya laga. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Berkat hasil ini, Timnas Oman untuk sementara bertengger di puncak klasemen grup D dengan poin 6, sama dengan poin milik Malaysia yang kini menghuni peringkat 3 di bawah Kirgistan yang juga mengemas poin 6. 4. Kualifikasi grup F, Timnas Filipina takluk dari Irak, Timnas Indonesia bungkam Vietnam. Duel Timnas Irak versus Timnas Filipina di matchday ketiga grup F putaran kedua kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia, digelar di Basra International Stadium, Kota Basra. Dalam laga tersebut, Timnas Irak langsung intens menyerang di awal laga. Mereka langsung menebar ancaman berbahaya ke gawang Filipina, tetapi tak kunjung berbuah gol. Salah satu peluang itu didapat Irak pada menit ke-15. Mohanad Ali melepaskan tendangan keras ke gawang Filipina, tetapi sayang bola masih melenceng dari sasaran. Skor pun tak berubah hingga akhir laga babak pertama. Filipina berhasil menahan imbang tuan rumah dengan skor kacamata hingga jeda turun minum. Di babak kedua, Irak masih menguasai bola atas Filipina. Mereka juga tak menyerah untuk terus menggempur serangan ke gawang Timnas Filipina. Tetapi, Irak masih juga tak bisa memecah kebuntuannya. Pelatih Timnas Irak akhirnya melakukan pergantian sejumlah pemain. Dia memasukkan Zidan Iqbal dan Ahmed Yassin untuk menggantikan Usamah Rashid dan juga Bashar Reshan. Jelang akhir laga, Timnas Irak akhirnya bisa memecah kebuntuan. Ialah Mohanad Ali yang mencatatkan namanya di papan skor pada menit ke-84, usai memanfaatkan umpan dari Amir Al-Amari. Skor akhirnya berubah menjadi 1-0. Di sisa waktu pertandingan, tak ada gol tambahan yang tercipta. Alhasil, Irak memastikan merebut poin penuh sehingga makin kukuh menduduki puncak klasemen sementara grup F dengan 9 poin. Sedangkan Filipina harus puas dengan dasar klasemen dengan poin 1. Sebelum kita lanjut, jangan lupa subscribe dan bunyikan lonceng notifikasinya ya teman-teman. Timnas Indonesia sukses mengalahkan tim sesama Asia Tenggara, yakni Timnas Vietnam dengan skor 1-0. Dalam matchday 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia putaran kedua di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Kota Jakarta. Sekaligus menjadi debut perdana bagi Nathan Choeaon dan Jay Itzes. Dalam laga tersebut, Timnas Vietnam mengurung pertahanan Timnas Indonesia pada 10 menit pertama. Timnas Garuda masih kesulitan mengembangkan permainan di lapangan. Peluang pertama didapat Indonesia di menit ke-29. Tembakan Rafael Struijk yang mengarah ke gawang bisa ditangkap kiper Vietnam. Alhasil, tidak ada gol tercipta hingga memasuki jeda. Babak pertama pun berakhir dengan skor kacamata. Pada babak kedua, pelatih Shin Tae-yong memasukkan Egy, Sandy Walsh, dan Pratama Arhan untuk menggantikan Nathan, Yaakob Sayuri, dan Hoki Caraka. Keputusan ini berbuah hasil. Lemparan ke dalam Arhan pada menit ke-52 meluncur ke kotak penalti Vietnam dan coba disapu Vo Minh Trong, namun bola liar disambar Egy Maulana Fikri untuk menjebol gawang Philip. Skor 1-0 untuk Timnas Indonesia. Hampir saja kombinasi Arhan dan Egy menciptakan gol kedua bagi Indonesia di menit ke-90.
Arhan menusuk ke kotak penalti lewat sisi kiri lalu melepaskan crossing mendatar kepada Egy, namun tembakan pemain Dewa United itu ditepis Philip. Sementara itu, upaya Vietnam untuk membongkar lini belakang Indonesia tak membuahkan hasil. Tuan rumah mampu menjaga skor 1-0 hingga laga usai. Tambahan 3 poin membawa tim Merah Putih naik ke urutan kedua grup F dengan 4 poin dari 3 laga. Sedangkan Vietnam turun ke posisi ketiga dengan 3 poin. Kedua tim akan kembali bertemu di Hanoi pada 26 Maret nanti. Terima kasih telah menyaksikan video dari Channel Fan Bola. Jika teman-teman punya saran dan masukan, silahkan sampaikan di kolom komentar. Serta jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara like, comment, share, and subscribe. Sampai jumpa kembali pada video kita berikutnya.